Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas dua materi, di mana yaitu pertemuan 11 dan 12, di mana pertemuan 11 itu prosedur anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja. Sebelum masuk di pembahasan selanjutnya, kami akan memperkenalkan nama kami. Mulai dari saya, nama saya Rusman Bawamenewi, Iwan Setiawan, Jamil Ramadan, Junaidi, Rudi Maulana. Baik, kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu anggaran biaya bahan baku langsung. Anggaran biaya bahan baku langsung ini terdiri dari 4 jenis, di mana yang pertama, 1. Anggaran kebutuhan bahan baku, kedua, anggaran pembelian bahan baku, ketiga, anggaran persediaan bahan baku, keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Pertama, yang ke-1 adalah anggaran kebutuhan bahan baku ini. Yang dimaksud dengan anggaran kebutuhan bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan di periode yang akan datang. Kebutuhan bahan baku sama dengan SP kali tingkat produksi. Informasi yang dibutuhkan dalam anggaran kebutuhan bahan baku ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, A. Tingkat produksi, B. Jenis bahan baku, C. Standar penggunaan SP jumlah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Contoh penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku. Sebuah perusahaan berencana melakukan produksi sebanyak 2000 unit per triwulan. Untuk memproduksi 1 unit barang jadi dibutuhkan bahan baku A sebanyak 5 kg dan B 2 kg. Maka anggaran kebutuhan bahan bakunya adalah sebagai berikut. SPA sama dengan 5, SPB sama dengan 2, produk per triwulan sama dengan 2000 unit. Nilai ini berdasarkan dari anggaran produksi. Penyelesaiannya, SPA sama dengan SPB sama dengan 2, produksi per triwulan 2000 unit. Nilai berasal dari anggaran produksi. Seperti di tabel di bawah ini, di mana periode triwulan 1 dikali dengan SPA sama dengan 10, dapat namanya 10, sedangkan SPB dikalikan dengan triwulan 2 dapat dengan 4000 kebutuhan anggaran. Baik, kita masuk di kedua, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Yang dimaksud dengan anggaran yang berisi bahan baku ini adalah anggaran yang berisikan perkiraan jumlah pembelian bahan baku dan harga bahan baku untuk periode yang akan datang. Pembelian bahan baku sama dengan kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir atau dikurang dengan bahan baku persediaan bahan baku awal. Contohnya, misalnya perusahaan memperkirakan persediaan awal bahan baku A setiap triwulannya 20% dari kebutuhan bahan baku diperoleh tersebut, sedangkan persediaan akhir bahan baku A sebesar 1000 unit. Bahan baku A diperkirakan pada triwulan 1 dibeli dengan harga 10.000 per kilogram dan mengalami kenaikan harga 10% setiap triwulannya. Contohnya seperti yang ada di tabel ini, kita lihat dan kita perhatikan. Baik, kita masuk di ketiga, yaitu anggaran persediaan bahan baku. Yang dimaksud dengan persediaan bahan baku adalah anggaran yang berisikan perkiraan nilai persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang dibutuhkan pada anggaran persediaan bahan baku ini ada 3 jenis. Yang pertama, bagian A adalah jenis bahan baku. Kedua,
Yang bagian B, kebijakan penilaian persediaan. Bagian C, jumlah persediaan bahan baku. Bagian D, harga perolehan. Baik, kita masuk di bagian bentuk dari anggaran persediaan ini seperti contoh di bawah ini. Kita lihat di bentuk tabel. Baik, itu info harga perolehan bahan baku A triwulan 4 periode sebelum sebesarnya 9.000 per kilogram. Perusahaan menggunakan kebijakan FIFO dalam penilaian persediaannya. Penggunaan metode FIFO ini berakibat penggunaan bahan baku dihitung dari persediaan awal terlebih dahulu, sisanya diambil dari pembelian. Seperti contoh di bawah ini, yaitu langkah kita masukkan informasi persediaan awal dan pembelian. Kita masuk di keempat, yaitu anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Yang dimaksud dengan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan ini adalah anggaran yang berisikan perkiraan bahan baku yang habis digunakan untuk masa yang akan datang. Jika telah menyusun anggaran persediaan bahan baku, anggaran bahan baku yang habis digunakan akan sangat mudah dibuat. Kita tinggal mengambil informasi dari anggaran persediaan dan nilai totalnya yang digunakan. Baik, kita masuk di pertemuan 12, itu pengertian anggaran kerja. Yang dimaksud dengan anggaran tenaga kerja ini adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk suatu periode maupun periode yang akan datang. Jenis-jenis anggaran tenaga kerja. Untuk kepentingan penyusunan anggaran dan perhitungan produk, maka biasanya tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yang satu, tenaga kerja langsung. Yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung pengertiannya pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung di pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Tenaga kerja langsung memiliki sifat yaitu besar kecil untuk biaya tenaga kerja. Jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung, antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk bahan jadi. Kedua, itu tenaga kerja tidak langsung. Yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak langsung ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, itu besar kecil biaya tenaga kerja langsung jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya seni variabel. Artinya biaya-biaya mengalami perubahan tapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini bekerja dengan lingkungan pabrik, maka biaya yang akan dikeluarkan untuk mereka dalam penganggaran biaya pabrik. Contohnya, pada tahun 2014 sebuah perusahaan tenaga kerja langsung di pabrik digolongkan menjadi 3 tingkat, yakni golongan 1, golongan 2, golongan 3. Upah per jam tenaga kerja langsung masing-masing digolongkan adalah golongan 1 Rp 450.000 per orang, golongan 2 Rp 600 per orang, golongan 3 Rp 750.000 per orang. Jumlah masing-masing golongan adalah golongan 1 50 orang, golongan 2 20 orang, golongan 3 5 orang. Cara penyelesaian seperti di tabel ini kita lihat dan kita perhatikan. Demikianlah hasil dari pemaparan materi kami dari kelompok 6. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.